Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. St. George College of New Zealand adalah lembaga pelatihan swasta yang menyediakan pelatihan bahasa serta pendidikan perguruan tinggi junior. Didirikan pada tahun 2002 di Selandia Baru, sekolah ini juga menerima siswa internasional dari berbagai negara. Namun pada tahun 2016, sekolah tersebut ditutup paksa oleh Otoritas Sertifikasi Mutu Selandia Baru karena gagal memenuhi berbagai indikator evaluasi dan tidak melakukan perbaikan yang diperlukan. 6 tahun sebelum penutupan sekolah, seorang siswi bernama Jai tiba-tiba menghilang. Dia merupakan pelajar internasional berusia 19 tahun yang berasal dari Hubei, Cina. Gadis itu terakhir kalinya terlihat pada 19 Mei 2010 sekitar jam 2 pagi, dan sejak saat itu, tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya. Menurut kesaksian salah seorang temannya sebut saja bernama Ana, sebelum Jai menghilang, dia sempat menghubungi gadis itu dan memberitahu bahwa mobilnya telah diderek karena melanggar peraturan. Dia pun meminta Jai untuk menjemputnya ke lokasi yang telah disepakati. Ketika Ana memasuki mobil, di sana ada 2 orang pemuda Cina. Salah satu dari mereka bernama Honglin yang merupakan teman Jai. Sedangkan pemuda lainnya tidak dikenal oleh Ana. Pemuda itu tampak sangat pendiam dan Jai juga tidak mengenalkan mereka. Dan saat Ana turun di rumahnya, itulah terakhir kalinya dia melihat Jai. 3 hari kemudian ketika keluarganya tidak bisa menghubungi, kasus ini dilaporkan ke kantor polisi. Setelah dilakukan investigasi, mereka menemukan bahwa sejak tanggal 19 Mei, tidak ada riwayat panggilan di ponsel Jai dan tidak ada aktivitas di rekening banknya. Dan tanpa adanya petunjuk, Jai seolah menghilang begitu saja. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi pun menemui sepupu Jai yang bernama Jingping yang juga tinggal di New Zealand. Jingping memberitahu polisi bahwa Honglin adalah teman baik Jai, yang pada hari kejadian karena tidak bisa menghubungi Jai, dia pun sempat menghubungi Honglin dan bertanya di mana keberadaan sang sepupu. Namun pria itu mengatakan bahwa Jai telah pulang ke rumah dan dia sendirilah yang telah mengantarnya ke halte bus. Mendengar hal itu, Jingping segera mengirim SMS ke ponsel Jai yang sayangnya hingga malam tidak ada balasan. Karena Honglin adalah orang terakhir yang melihat Jai, sehingga polisi menjadikannya sebagai tersangka, terutama karena dia yang mengendarai dan membawa mobil milik Jai setelah menurunkan gadis itu di halte bus terdekat. Dan berdasarkan informasi tersebut, polisi mengeluarkan berita orang hilang secara besar-besaran. Setelah polisi merilis berita orang hilang, 2 minggu kemudian ada seorang pria yang tinggal di Hamilton menghubungi mereka dan melaporkan bahwa dia menemukan sebuah mobil Toyota berwarna merah yang sudah lebih dari seminggu terparkir di depan rumahnya dan nomor plat kendaraan sesuai dengan yang diumumkan oleh polisi. Polisi pun mendatangi kediaman pria tersebut yang berjarak lebih dari 120 km dari Auckland. Di sana mobil itu terparkir di jalanan yang sangat luas serta gelap. Karena di sana juga ada beberapa kendaraan lain yang terparkir, sehingga hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh warga sekitar. Saat itu suhu tidak terlalu dingin, dan ketika polisi membuka pintu, seketika mereka mencium bau yang sangat menyengat. Yang di dalam bagasi, mereka menemukan jasad Jai dalam keadaan menyedihkan. Di sekujur tubuhnya, terdapat sebanyak 22 buah luka tajam, termasuk di lengan serta juga jari-jarinya. Hal ini memperlihatkan jika gadis itu sempat melakukan perlawanan, namun karena bertubuh mungil dengan tinggi 152 cm dan berat 45 kg, Jai tentu saja bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Jai tiba di negara itu pada Februari 2009. Setelah 5 bulan belajar di Western Spring College di Auckland, dia pun melanjutkan studi bisnis di St. George.
Saat pertama kali tiba, dia berencana jika selulus kuliah ingin bekerja menjadi guru TK. Namun setelah belajar di sekolah bisnis, minatnya seketika mulai berubah. Jai yang mulai menyukai karaoke dan biliar, seketika membuatnya ingin membuka happy bar agar bisa bernyanyi dan bermain biliar kapanpun yang dia mau. Sebagai gadis ceria dan modis, dia memiliki sebuah blog dan banyak teman online. Meskipun sepupunya juga tinggal di Auckland, namun orang tuanya memintanya untuk tinggal sendiri. Sejak kecil Jai yang berasal dari keluarga kaya selalu hidup dengan sangat mudah, sehingga dengan hidup mandiri, mereka ingin sang putri menjadi wanita kuat dan tidak manja. Tetapi sayangnya, tanpa pengawasan dari orang tua, gadis itu justru melupakan niat awal untuk bersekolah. Dia justru semakin sering bersenang-senang dan mencari teman online. Tidak hanya sering membolos, dia juga suka bertemu pria asing yang dikenal secara online, yang salah satunya adalah Hong Lin. Hong Lin yang berusia 20 tahun, juga berasal dari Cina. Saat itu, dia sedang sekolah manajemen hotel. Meskipun baru kenal, namun mereka sangat akrab, dan Jai menganggapnya sebagai teman baik yang bisa dipercaya. Sedangkan tersangka lainnya yang ikut di mobil Jai saat itu, diketahui bernama Yongsin. Dia seorang pelajar berusia 18 tahun yang berasal dari Linfield College di Auckland. Walaupun Yongsin sangat suka bermain golf, namun dia dan Jai berkenalan saat mereka sedang bermain biliar. Dalam investigasi, polisi mendapat info jika 3 minggu sebelum kejadian, Jai telah membeli mobil pertamanya. Namun karena belum bisa menyetir, sehingga Hong Lin lah yang menjadi sopirnya, dan dia akan menjemput serta mengantar gadis itu setiap kali Jai akan bepergian. Setelah Jai menghilang, pada tanggal 19 Mei, Hong Lin dan Yongxing terekam dalam 2 CCTV yang berada di pinggiran kota Auckland saat keduanya menggunakan kartu ATM gadis itu dan mencoba untuk menarik uang. Namun usaha mereka gagal karena telah memasukkan kata sandi yang salah, sehingga kartu tersebut seketika ditelan oleh mesin ATM. Dengan adanya bukti ini, polisi segera menangkap kedua pemuda itu, yang saat penangkapan Yongxin, petugas mengetahui bahwa pemuda itu telah membeli tiket untuk kembali ke Cina. Tetapi keduanya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dalam interogasi, mereka mengaku tidak terlibat dalam tewasnya Jai. Namun ketika polisi menunjukkan rekaman CCTV tersebut, keduanya tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan jika menyerang Jai untuk mengambil uangnya. Meskipun Jai dan kedua pemuda itu berteman baik dan sering hangout bersama, namun gadis itu tidak pernah tahu jika keduanya memiliki sisi gelap. Hong Lin dan Yongxin yang masih berstatus pelajar sangat suka kehidupan malam dan berfoya-foya yang pada akhirnya menghabiskan banyak uang. Sehingga biaya bulanan yang dikirimkan oleh orang tuanya tidak pernah cukup. Bahkan Yongxin mulai suka berjudi di kasino yang membuatnya semakin kekurangan uang. Sedangkan Hong Lin sendiri, selain menikmati kehidupan malam, dia juga memakai narkoboy. Hal inilah yang pada akhirnya membuat kedua pemuda itu selalu mendewakan uang. Berbeda dengan keduanya, walaupun orang tua Jai telah bercerai, tetapi ibu tirinya yang berasal dari keluarga kaya dikenal sangat loyal pada gadis itu. Bahkan selama 15 bulan berada di negara tersebut, dia telah mengirim uang sebanyak 550 juta dan membelikannya mobil agar sang putri hidup nyaman. Karena Jai yang naif menganggap Hong Lin dan Yongxin adalah teman baik yang dapat dipercaya, sehingga dia sangat terbuka tentang latar belakang keluarganya. Tetapi hal ini justru membuat kedua pemuda itu merasa cemburu dan diam-diam mulai merasa dengki. Seminggu sebelum kejadian, Hong Lin mengirim pesan pada Yongxin, yang saat itu dia mengeluh tentang kesulitan keuangan. Pada awalnya semua hanya sekedar curhat, namun tiba-tiba pemuda itu memiliki ide untuk merampok. Karena Yongxin juga mengalami masalah keuangan, tanpa ragu dia bersedia untuk membantu. Namun ketika Yongxin memberi saran untuk merampok Jai, Hong Lin pun mulai tidak setuju. Dia menolak ide tersebut karena hubungan persahabatan di antara mereka. Tetapi setelah mendapat bujukan dari Yongxin, pada akhirnya pemuda itu pun menyerah.
Menurut Hong Sin, Jiai adalah target yang sangat tepat. Selain memiliki banyak uang, dia juga berasal dari keluarga kaya, yang mungkin saja Jiai diberi banyak simpanan saat berangkat ke negara itu. Dan jika mereka berhasil merampoknya, mereka akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang. Untuk menjalankan rencananya, keduanya pergi ke supermarket untuk membeli sebuah sajam. Selain itu, mereka juga menemui seorang teman sebut saja bernama Anton yang diajak bergabung dalam rencana tersebut. Tetapi Anton menolaknya karena merasa takut dan tidak ingin terlibat. Karena gagal membujuk Anton, keduanya memutuskan untuk pulang dan menonton beberapa film bertema kriminal yang bertujuan untuk mencari cara yang akan digunakan dalam aksi mereka. Hingga beberapa jam setelahnya, kedua pemuda ini mulai menyusun rencana sambil membuat beberapa sketsa. Dalam rencana tersebut, mereka akan mengajak Jiai ke kawasan Piha yang berada di pantai barat Auckland untuk melakukan eksekusi dan mengambil ATM-nya. Tetapi beberapa hari sebelum hari H, tiba-tiba Hong Lin berubah pikiran. Dia pun mengirim SMS pada Yong Sin yang mengatakan dia baru mendapat uang sejumlah 19 juta dan untuk sementara waktu harus menunda rencana. Namun beberapa hari kemudian, saat Jiai dan Hong Sin sudah selesai makan malam dan bermain tenis, tiba-tiba dia menghubungi Hong Lin dan memintanya untuk diajari menyetir mobil. Pada awalnya pemuda itu menolak, tetapi setelah dibujuk, dia pun setuju dan datang menemui keduanya. Sebelum mengajarkan gadis itu menyetir, mereka sempat berkeliling ke beberapa area. Saat itu Jiai duduk di samping Hong Lin yang sedang menyetir mobil, dan Yong Sin duduk di bangku belakang Jiai. Menjelang jam 2 dini hari, gadis itu mendapat telepon dari Ana yang saat itu minta dijemput karena mobilnya harus segera diderek. Yang karena hal ini, Hong Lin pun mengantar Jiai untuk menjemput serta mengantar Ana pulang. Dan setelahnya, pemuda itu mengemudikan mobil menuju ke pantai Piha. Yong Sin yang sepertinya menyadari jika Hong Lin akan menjalankan rencana, seketika bersiap-siap memegang sajam yang selalu dikantonginya. Dan ketika mobil berada di daerah Scenic Avenue, Yong Sin pun mencekik Jiai dari belakang. Jiai yang kaget saat itu berteriak minta tolong pada Hong Lin. Namun pemuda itu hanya diam saja hingga akhirnya Jiai tewas setelah ditikam berkali-kali. Dalam persidangan, Hong Lin berusaha mengelak dan menyalahkan Yong Sin. Menurutnya, di hari itu dia sama sekali tidak bermaksud untuk melenyapkan Jiai dan sangat kaget ketika melihat Hong Sin yang tanpa diduga menyerang gadis itu. Namun karena saat itu Hong Lin sedang menyetir, sehingga dia tidak bisa melawan karena takut akan terjadi kecelakaan. Namun hal tersebut dibantah oleh Yong Sin yang mengaku jika Hong Lin lah otak dari rencana mereka. Bahkan setelah Jiai tewas, Hong Lin pula lah yang memiliki ide untuk memasukkan jasadnya ke dalam bagasi. Dan semua usaha yang mereka lakukan terasa sia-sia karena gagal menarik uang milik Jiai akibat tidak mengetahui kata sandinya. Kesal dengan kejadian itu, Hong Lin yang ingin membuang mobil milik Jiai meminta kenalannya yang bernama John Zhu untuk membawa dan meninggalkan mobil tersebut di daerah Hamilton sebelum akhirnya ditemukan oleh warga yang kemudian menghubungi polisi. Hakim yang tidak mempercayai pembelaan Hong Lin menyimpulkan bahwa dialah dalang dari kejadian tersebut. Bagi sang hakim, Hong Lin adalah pembunuh berdarah dingin yang tidak hanya menyerang temannya, tetapi juga tidak menunjukkan rasa penyesalan. Bahkan sepanjang persidangan berjalan, dia terus mengelak dari tanggung jawab. Dan pada persidangan akhir, Hong Lin divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 17 tahun. Sedangkan Yong Sin divonis 16 tahun penjara tanpa adanya kesempatan untuk bebas bersyarat.